Oke, semuanya balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya, lancar juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ini ada yang lagi heboh, Rizal Padilla mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya karena kata tim kuasa hukum Rizal Padilla itu ditabrak motor. Ini beneran atau cuma alasan ataupun alibi ataupun takut, teman-teman? Saya belum melihat video yang menunjukkan bahwa Rizal Padilla itu benar-benar ditabrak motor, fotonya ataupun videonya, keadaannya seperti apa. Saya belum lihat. Apakah teman-teman udah lihat? Apakah teman-teman percaya bahwa Rizal Padilla ditabrak motor? Dan netizen menilai bahwa Rizal Padilla itu kenapa mangkir, ya takut gitu, teman-teman. Yang dipanggil itu ada 4, Rizal Padilla, Kurnia, 2 lagi, saya lupa lagi. Nanti kita akan lihat videonya. Ada yang menerangkan siapa aja yang dipanggil Polda Metro Jaya, yang memang orang-orangnya itu menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan Rizal Padilla mangkir. Itu dia. Kita lihat bagaimana komentar-komentar netizen. Kemudian setelah itu ada sebuah podcast di Cokro TV yang narasumbernya itu adalah seorang akademisi yang menjelaskan bahwa Roy Suryo itu bisa terkena pidana paling berat. Karena apa? Nanti akan kita lihat ya penjelasannya seperti apa. Oke, kita mulai dari Rizal Padilla dulu. Waduh, paling lantang ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dan ketika dipanggil Polda Metro Jaya, kata kuasa hukumnya seperti ini. Ingin kami sampaikan, yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor, sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Padilla. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Padilla, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Ditabrak motor. Jangan sampai ada narasi bahwa orang yang menabrak Rizal Padilla itu orang suruhan Pak Jokowi. Kayaknya narasi tersebut mulai muncul nih. Ada 4 panggilan ya dari TPUA di Polda Metro Jaya terkait laporan Joko Widodo adanya dugaan ijazah palsu. Jadi yang dipanggil itu ada 4 orang. Yang pertama Rizal Padilla, kemudian kedua Damai Harilubi, yang ketiga adalah Ibu Kurnia, yang keempat adalah Rustam Effendi. Nah, itu orang-orangnya. Hadir pada hari ini harus dicek kebenarannya ya teman-teman, asli atau palsu ini kecelakaan. Soalnya kalau palsu itu berarti ya takut memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Kalaupun asli itu kecelakaan, ditabrak motor, ya semoga aja cepat sembuh, bisa memenuhi panggilan ya untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dilakukan. Dasar motor gak punya adab ya. Orang mau diperiksa, orang mau memberikan keterangan, malah nabrak orang yang mau diperiksa. Buat motornya, Anda kurang ajar. Saya tekankan kepada Anda ya, motor yang menabrak Bung Rizal Padilla, saya somasi. Somasi saya. Motornya disomasi. Ini sudah melanggar ini ya. Orang mau diperiksa malah ketabrak, jadi gak bisa hadir untuk memberikan keterangan. Wah, pokoknya mah gitu dah. Keadaan motornya gimana Bang? Info terakhir? Baik-baik aja kan? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wah Udin, di mana si Rizal tabrakan Wah Udin? Sekarang di rumah sakit mana Wah Udin? Mana tahu ya kan, dekat biar bisa dibesuk. Kata Wah Udin ini kan, ya, dia sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Metro Jaya bahwa klien kami ya si Rizal Padilla belum bisa menghadiri untuk melakukan
klarifikasi atas undangan yang disampaikan Polda Metro Jaya di bagian kriminal umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang nabrak macam mana Pak Udin? Sehatnya? Itu kata dia. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan, dan sampai hari ini sakit ditabrak motor kemarin malam. Kenapa nggak ada beritanya Pak Udin? Biasanya kan klien itu kan sikit-sikit kan klien masukkan ke medsos. Apalagi ini yang kena tabrak ini wakil presiden klien. Masa nggak ada beritanya wakil Pak Udin? ketua. Ya udahlah Pak Udin, kudoakan aja ya kan Pak Udin. Mudah-mudahan si Rizal Fadilah tuh cepat sembuh. Bilang sama dia, jangan dipikirkannya kali berapa lama dia nanti masuk hotel Prodeo. Ya Pak Udin, nanti bilang sama dia, kalau panggilan kedua jangan pula nanti dia mencret, tak datang lagi. Jadi kapan mau kelarnya Pak Udin? Kata Pak Udin, ya kan? Kata Pak Udin, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Rizal Fadilah, tapi juga kami ya menangani Dokter Tipa, Dokter Rismon, sama Dokter Roy Suryo. Pak Udin, nasihat aku gini aja Pak Udin. Ya, tolong kau jaga ya si Tipa. Nanti pasti panggil tabrak becak pula dia, tak datang lagi. Rismon kau jaga juga, nanti pasti panggil ditabrak bemo pula dia, dah tak datang lagi. Gitu juga sama si Roy, ya kan, pasti panggil nanti ditabrak pula sama mobil jual panci keliling. Apa nggak karam? Tak selesai lah Pak Udin. Rizal Fadilah mangkir dari panggilan penyidik. Dan alasan Rizal Fadilah tidak hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, turut berduka cita maksudnya. Sorry, bukan maksud menertawakan orang kecelakaan. Tapi yang kecelakaan ini, sebelum dia kecelakaan, omongannya membuat pendukung Pak Jokowi itu sakit hati. Oh, yang ini. Jadi anggap aja itu karma yang instan. Ups, orang kecelakaan. Pokoknya buat Rizal Fadilah cepat sembuh lah, biar cepat bisa diperiksa dan menjalani proses yang berlangsung. Gembar-gembor ijazah palsu Jokowi, sosok Rizal melarikan diri dari pemeriksaan dengan alasan kecelakaan. Kamu wajib tahu harusnya Polda Metro Jaya memeriksa 4 saksi soal penyelidikan dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo. Namun dari 4 orang yang diperiksa, 1 tak hadir karena mengalami kecelakaan, yaitu Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik. Ya, mudah-mudahan yang lainnya seperti apa yang dikatakan oleh salah satu netizen, tidak ada gangguan ketika dipanggil, tidak ada sakit ataupun apa ya, biar bisa memenuhi panggilan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, biar cepat kelar gitu kan. Hari ini Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadilah, ya Tifa dipanggil ya sebagai proses hukum pelaporan dari Forum Pradi maupun oleh Pak Jokowi sendiri ya. Ini udah mulai berjalan. Nah, itu cukup repot kan? Dipanggil hari ini, dan informasinya aki-aki ya Rizal Fadilah itu tidak hadir karena katanya malamnya ditabrak motor, informasinya seperti itu gitu ya. Ya kan? Makanya jangan stres-stres lah nyebrang jalan ya, kanan kiri tengok, kanan kiri. Ya teman-teman kalian kan garang gitu ya, mental kuat, ya udah hadapin aja gitu, nggak usah stres ya, itu kan stres yang dibuat oleh diri kalian sendiri. Apa tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya, iya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan ya, sudah. Oke, aku jawab. Gini, dijawab nih. Katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah?
Kan enggak. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka kan. Iya kan? Emang bisa hilang? Kalau menurut saya susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh. Ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh betul. itu. Ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tindak pidana itu. Iya, udah banyak itu Roy Suryo memberikan statement-statement yang memang dipertanyakan apakah itu terbukti atau tidak. Ketika tidak terbukti ya, statement-statement yang dikeluarkan oleh Roy Suryo bisa menjadi tuduhan yang serius. Apalagi pernyataannya itu udah tersebar di mana-mana. Ya kan? Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga gitu. Kita gerah liatin dia di luar. Aduh. Dulu Stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah Stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, tambah lagi kasus yang sama. Iya, dengan kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak. Gawat nih Roy Suryo. Hakim bisa menambahkan. Apalagi kalau laporan semakin banyak yang ditujukan kepada Roy Suryo dan itu terbukti Roy Suryo bersalah, wah gawat ini Roy Suryo. Kayaknya makin ketakutan aja ini. Banyak nih kenanya nih. Iya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya? Iya. Berapa itu soal pencemaran nama baik? 160. Ya, pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Ya kan? Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Atau ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. Bayangin seorang Pak Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini. Ya. Sampai saya telepon teman di Solo. Kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana harus bisa membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang. Ya, UGM, Universitas Negeri itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya, si pemegang ijazah Pak Jokowi dalam konteks ini dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan, ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif. Ya kan, hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain nggak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya, itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan benar saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai.
Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? UGM sudah menyatakan ada data-data Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu lulusan UGM. Dan UGM juga sudah bersedia memberikan data tentang Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM ataupun ijazahnya asli ketika diminta di pengadilan. Nah, itu dia. Kemudian Pak Jokowi melapor ditemani dengan tim kuasa hukumnya. Dari sana kita bisa tahu ya, Pak Jokowi sangat percaya diri sekali. Kenapa percaya diri? Karena ijazah-ijazahnya itu bisa dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian ini penjelasan dari Pak Suhadi sangat luar biasa, dari seorang pakar hukum, akademisi juga ya, penulis juga, yang memang membuat kita mengerti, oh seperti ini. Jadi memang Roy Suryo ini gawat ini, Roy Suryo. Bisa terkena pidana paling berat. Apalagi kalau dengan kasus yang sama, itu hakim bisa menambah lagi hukumannya. Kemudian ada lagi ketika pernyataan-pernyataan Roy Suryo itu tidak terbukti, wah itu bisa dipidana lagi. Makanya Pak Suhadi tadi ngomong, ya udah laporan aja yang banyak tentang Roy Suryo. Apakah Roy Suryo akan kembali masuk penjara, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Semoga sehat terus dan lancar juga rezekinya. And thank you and catch you later.